Izinkan saya Daden Ferdiansah untuk menghadirkan kalian hadir di sini. Walaupun hari ini adalah siang, walaupun hari ini dalam keadaan terang, tunjukkan bahwa kalian ada di sekitar kami dan kalian ada di sekitar kita. Tunjukkan dengan kekuatan kalian. Bunyikanlah buah lonceng ini sebagai pertanda kalian bahwa kalian ada di sini. Tunjukkan dengan angka yang kamu tunjuk. Ada berapakah jumlahnya? Ini kawasan tua di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Dharma. Jejak kesilaman bisa dilihat dari petilasan Eyang Sapu Jagat yang merupakan bagian dari sejarah Kerajaan Cirebon. Selain menjadi penyebar Islam, Syekh Sapu Jagat juga dikenal sebagai senapati perang. Hingga kini, di tempat keramat petilasan Mbah Sapu Jagat selalu dilakukan ritual-ritual tertentu, terutama masyarakat lokal yang ingin menggelar hajat. Lantas, seperti apa penelusuran Kang Dadan dan tim Ganjil Misteri di kawasan Gunung Luhur ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di Gunung Luhur yang merupakan kaki Gunung Cermai bagian selatan, suasana adem terasa meredam perasaan. Alam yang masih terjaga memberi damai yang permai. Segala yang menenteramkan itu bertambah gairah begitu mendekati sebuah pohon tua berukuran besar. Di bawah rimbun pohon ini ada bangunan yang menaungi petilasan Eyang Sapu Jagat. Ialah tokoh keramat yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemirsa Ganjil Misteri, bersama saya Kang Dadan. Episode kali ini saya berada di daerah Pajajaran, daerah Sunda, daerah tepatnya di Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di Gunung Luhur, tempatnya di bawah kaki Gunung Cermai, dan di sini terdapat satu petilasan ataupun penyebar agama Islam, yaitu Syekh Sapu Jagat. Beliau adalah penyebar Islam di daerah Pajajaran Sunda juga. Di sini adalah tempat persemayamannya beliau, dan di sini juga dijadikan tempat banyak berdoanya untuk orang berhaul ataupun berdoa di tempat keramat ini. Kita akan lihat seperti apa hal-hal mistis apa aja yang bisa kita kuak di Eyang Sapu Jagat yang berada di Gunung Luhur. Kita akan telusuri, ikutin saya terus. Setelah melewati pemandangan yang menakjubkan, tiba di sebuah tempat dengan aura metafisika yang sangat kuat. Inilah kawasan utama petilasan Eyang Sapu Jagat. Disinilah petilasan Eyang Sapu Jagat, dan di sini pula dulu tidak seperti ini pemirsa, karena dulu itu seperti yang tadi bisa dilihat seperti rawa-rawa, banyak banget yang namanya pohon dan pohon gede banget, dan di sini juga ada pohon gede banget sebelum dibangun ini, karena kuburannya itu dulu dihimpit beberapa pohon besar. Jadi tidak ada orang yang tahu bahwa di tempat ini tuh ada pasarean ataupun tempat istirahatnya seorang waliullah terkenal di daerah Kuningan. Pemirsa, sekarang saya bersama salah satu warga yang warga asli dari kampung sini, dan kita akan sedikit bertanya bagaimana sejarahnya. Mungkin beliau bukan seorang kuncen, tetapi mungkin mengenal sedikit sejarah tentang bagaimana makam keramat waliullah yang ada di sini. Oke, maaf, dengan siapa? Saya dengan Bapak Ikin. Ini adalah makam para wali yang disebut sangat bersejarah di Dharma, di desa Dharma ini. Ini penyebaran agama Islam.
Kawasan keramat petilasan Eyang Sapu Jagat masih menjadi tempat para peziarah datang melafalkan doa-doa. Meski sudah ada perubahan-perubahan, kesakralan tempat ini tetap terjaga. Tapi benarkah kawasan tua tempat pesanggerahan Eyang Sapu Jagat menjadi perisai bagi bencana yang datang dari Ciremai? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi tempat yang disakralkan, kawasan petilasan Eyang Sapu Jagat sangat dihormati, terutama oleh masyarakat lokal. Tempat ini juga dipercaya menjadi penjaga dari bencana. Misalnya saja, jika terjadi bencana yang datang dari Gunung Ciremai, kawasan Desa Dharma tak tersentuh bahaya karena dihalangi oleh Gunung Geger Halang. Biasanya kalau Gunung Ciremai terjadi meledak, itu alhamdulillahnya kalau ke Desa Dharma ini karena adanya dengan Gunung Geger Halang. Jadi terhalang. Jadi ke sini itu memang alhamdulillah tidak sampai. Paling cuman abunya lah istilahnya. Kalau abunya memang sampai. Dan saya merasakan sendiri ya bahwa kita tadi perjalanan kita ke sini tuh hujan dan nggak tahu kenapa hanya di daerah sini yang nggak hujan, dan kemarin itu hujan besar banget dan itu gede banget, dan kehadiran kita alhamdulillah disambut dengan cuaca baik, dengan kondisi alam juga baik. Jadi tempat ini luar biasa menurut saya. Jadi nanti akan kita ungkap siapa sosok dan siapa sih yang penunggu yang ada di sini. Kalau untuk ini kan tempat sakral yang pasti adalah sesepuh ataupun seorang yang dihormati. Jadi kemungkinan besar yang saya panggil adalah bukan sosok beliau, tetapi adalah suatu hodam ataupun kekuatan dari baik itu waliullahnya sendiri. Ya, karena harus dibedakan karena kalau jin korin ataupun hodam itu berbeda. Karena jin korin yang pasti jinnya itu jin liar ataupun jin kasar. Karena kalau untuk waliullah sendiri yang pasti orang yang sangat disucikan, orang yang mungkin punya kelebihan lain. Tetapi kita akan panggil bagian daripada hodam. Hodam itu dari bagian daripada kekuatannya. Jadi kita akan ungkapnya dari situ. Setelah melakukan ritual doa-doa di pusat pusara Eyang Sapu Jagat, Kang Dadan berusaha mengundang penunggu gaib kawasan tersebut. Kemudian, makhluk halus datang lewat pertanda, bukan secara wadak. Kehadiran lembut penunggu petilasan Eyang Sapu Jagat ditandai dengan bunyi lonceng yang disiapkan Kang Dadan. Saya sudah melakukan berdoa dan kita akan lihat pembuktian seperti apa bahwa di sini penunggunya seperti apa. Dan yang pasti sekali lagi saya camkan bahwa saya memanggil ini bukan memanggil waliullah, tetapi memanggil hodam penunggu. Ya ahli gaib hadir. Jika kalian ada di sini dan jika kalian benar-benar penunggu asli di sini dan kalian menjaga dari tempat keramat tersebut, keramat ini, izinkan saya Dadan Ferdiansyah, izinkan saya untuk menghadirkan kalian hadir di sini. Dan walaupun hari ini adalah siang, walaupun hari ini dalam keadaan terang, tunjukkan bahwa kalian ada di sekitar kami dan kalian ada di sekitar kita. Tunjukkan kekuatan kalian dan tunjukkan kekuatan kalian jika kalian memang ada di sekitar kita. Tunjukkan dengan kekuatan kalian, bunyikanlah buah lonceng ini sebagai pertanda kalian bahwa kalian ada di sini. Loncengnya bisa dilihat. Setelah Kang Dadan berhasil membuktikan kehadiran penjaga gaib makam Eyang Sapu Jagat, tiba-tiba saja seperti merasakan sesuatu yang mengganggu.
Beberapa kali, Kang Dadan berusaha menetralisir diri lewat teriakan keras sambil mengeluarkan dahak di tenggorokannya. Itulah benturan energi yang sangat kuat dirasakan Kang Dadan oleh sebab ia merasa jumawa memanggil makhluk halus tanpa kesantunan. Ntar dulu Mas. Tadi kenapa? Jadi apa Kang sosoknya Kang? Bisa dibilang yang gerakan tadi nanti? Dulu. Masih belum. Maaf pemirsa, karena di sini kekuatannya lebih besar dan saya menganggap setiap tempat no. Kita hanya membuktikan mungkin attitude saya kali ya, attitude saya ketika saya memanggil tidak sedikit halus. Apakah kamu laki-laki ataukah perempuan? Kalau kamu perempuan, bunyikan lonceng ini. Dan jika kalian laki-laki, jangan bunyikan lonceng ini. Apakah kamu laki-laki? Oh ya, dia menandakan bahwa tempat ini yang menjaga adalah seorang laki-laki. Lalu, apa yang terjadi saat Kang Dadan mengeluarkan papan arwah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah berhasil membuktikan kehadiran makhluk halus, meski sekedar lewat bunyi lonceng sebagai pertanda, Kang Dadan kembali berusaha berkomunikasi dengan penunggu-penunggu tak terlihat di kawasan Petilasan Eyang Sapu Jagat. Kali ini menggunakan papan arwah. Apalagi beberapa bagian dari bangunan bercat hijau tempat pusara Eyang Sapu Jagat ada beberapa kuburan ukuran mini. Saya juga di sini melihat ada kuburan kecil-kecil. Saya nggak tahu apakah ini bayi ataukah ini anak kecil, saya nggak tahu. Yang pasti saya akan coba berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Dan di sini tidak ada yang namanya setting-settingan ataupun, dan kita buktikan sendiri bahwa ini real. Secara singkat, Kang Dadan menjelaskan permainan papan arwah yang tak berarti memanggil arwah, melainkan sekedar mengundang kodam, penjaga petilasan Eyang Sapu Jagat. Papan ini adalah papan oja. Papan oja itu adalah papan arwah. Kita bukan berarti di sini bukan memanggil arwah yang ada di sini. Kebetulan memang di sini tempat keramat. Saya juga tidak mengganggu keadaan waliullah yang ada di dalam. Sekali lagi saya hanya memanggil hodam ataupun penunggu. Jin korin itu berbeda dengan hodam, tingkatannya pun beda. Tingkatannya pun jin korin masuk ke dalam dimensi hodam, itu melangkahinya pun 2 dimensi dia. Jadi jin korin itu adalah posisinya ada paling bawah. Kalau secara aura itu hitam dan putih. Kenapa Kunti terlihat putih? Kenapa Genderuwo terlihat hitam? Karena dalam segi aura, jin korin itu posisinya paling bawah. Jadi sebagai manusia jangan pernah takut terhadap jin korin ketika melihat kuntilanak, ketika ketemu genderuwo. Mereka itu tingkatannya itu paling bawah banget. Kita akan isi energi kekuatan di mana papan oja ini kita isi energi. Kita isi energi bahwa ketika kita sudah bisa ada satu energi berkekuatan, berarti dia sudah mulai interaksi.
Dan berikut ini permainan memanggil kodam penunggu kawasan keramat Eyang Sapu Jagat dengan papan arwah. Apakah kamu sudah ada di sekitar kita saat ini? Yang ahli gaib, tunjukkan keberadaanmu dengan menggerakkan benda ini. Berarti kamu ada di depan saya. Dia sudah tunjukkan bahwa keberadaan dia sudah ada di sekitar kita dan kamu jumlahnya ada berapa saat ini di antara kita yang ada hadir di sini? Tunjukkan dengan angka yang kamu tunjuk. Tunjukkan dengan angka yang kamu tunjuk. Ada berapakah jumlahnya? Kalian bisa lihat sendiri, oke, pemirsa Ganjil Misteri dan gimana ya? Iya. This is real. Gitu loh. Jadi Sosok kalau dibilang ada 2 sosok di sini. berarti Kalau ada Kang 2 Dadan. sosok. Berarti ada 2 khodam di sini secara- yang menjaga dari makam wali Allah. Secara wujud kakek-kakek dengan macan. Dari kawasan tua Petilasan Eyang Sapu Jagat, Kabupaten Kuningan, banyak yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Salah satunya, kesakralan yang terjaga meski zaman berubah dan bergerak. Inilah tempat kita semua belajar dari masa silam. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.